Yang pertama, aplikasi ini atau sistem informasi ini merupakan transformasi digital dari aktivitas penyusunan rencana kebutuhan belanja dan penyusunan KK untuk membantu mempermudah pengelolaan dokumen secara sistematis agar meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam tahapan penyusunan anggaran hibah non-pemilihan dan pemilihan serentak tahun 2024. Kemudian selanjutnya ini proses bisnisnya, mulainya dari penyusunan RKB dan KAK, ini tentunya para Kasubag, sebelumnya tentunya udah berkoordinasi dulu dengan divisi masing-masing, kemudian ada review RKB dan KAK-nya direview, kemudian ini asesmen sekretaris dan ketua atas ajuan RKB dan KAK, karena ketua ini kan koordinator sifatnya dari para anggota yang lain, kalau Pak Sekretaris tentunya memang KPA atau atasan langsung dari para Kasubag. Apabila disetujui, kemudian ajuan RKB KAK diterima, kemudian lanjut kepada persiapan rapat pleno atas ajuan RKB dan KAK, kemudian sign off hard copy dokumen RKB, KAK dan lain-lain tadi dikirim ke inspektorat, ke Kesbang dan lain-lain, kemudian ini pengiriman hard copy-nya kepada stakeholder. Kemudian ini ikhtisar manfaat sistemnya, peningkatan kontrol, untuk meningkatkan kontrol dan awareness atas pengelolaan anggaran dengan menjaga keabsahan data dan penerapan alur kerja yang tepat, SOP yang tadi. Kemudian sentralisasi data tercatat dan tertata dengan baik dalam database sehingga tercipta data integrity yang berkesinambungan. Kemudian ini mobilitas datanya mendukung mobilitas pengguna dengan sistem yang mudah untuk diakses, mudah untuk digunakan, dan mudah untuk dikelola. Kemudian fiturnya ada fitur master, yaitu pengelolaan data master sebagai reference dalam pembuatan RAB dan KAK, diantaranya data kegiatan, subkegiatan, komponen, subkomponen, dan akun. Kemudian utilitasnya ini manajemen pengguna, usernya nanti dan otoritas aksesnya terafiliasi dengan alur proses yang telah ditentukan. Para Kasubag, operator, sekretaris, komisioner nanti ada batasan-batasan privilege-nya. Kemudian fitur utamanya ini KAK dan RKB, yaitu untuk menyusun RKB dan KAK secara digital dan sistematis dilengkapi rekapitulasi anggaran, dokumen generator, nanti KAK itu bisa satu kali klik, satu kali unduh, semua KAK dari 20 atau 30 kegiatan itu berarti ada sekitar 30 KAK juga. Jadi bisa satu kali ambil, satu kali download. Kemudian generator ke Excel, Word, dan PDF juga. Kemudian ini dashboard-nya, nanti di dashboard itu di tampilan utama akan tampil yang merupakan ikhtisar atas RAB dan KAK yang sedang telah dirancang sebagai media tracking dan reporting untuk pengguna. Dan ini output-nya nanti si PK ini memiliki fitur dokumen generator dengan output sebagai berikut: RKB Excel, KAK, Word, PDF, dan rekapitulasinya, programan. Dan ini ada RKB, di sebelah kanan dashboard-nya ada KAK, ini masih dalam pengembangan. Kemudian utility-nya ada pegawai, nanti inputan pegawai siapa saja yang nanti itu kita input yang akan mengakses data ini, aplikasi ini. Kemudian ini ada usernya, siapa saja, dan hak aksesnya siapa aja. Nanti komisioner kan nggak mungkin juga mereka menginput, mungkin hanya bisa melihat dan mendownload aja, agar pada saat dimanapun mereka bisa mengambil data tersebut. Kemudian ini masternya ada subkegiatan, ini sesuai 177, kegiatannya seperti ada bahan bakar, belanja modal, bimbingan teknis, desa peduli, media center, keperluan rutin, pemeliharaan, pendidikan dan pelatihan, penguatan kelembagaan, dan lain-lain. Dan ini ada kemudian ini akun belanjanya, ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan atau perdirjennya. Ini di sini ada data-datanya, kode akun 52, 521, 523, belanja barang, belanja pemeliharaan, dan lain-lain. Ini Mas. Nah, ini mungkin saya akan mencoba dulu dari draft ya, ini dari kita edit. Kita edit. Kemudian kita akan coba, saya kemarin coba mengisi dulu, ini dianggap RKB-nya atau RAB-nya Subag atau divisi Perdatin untuk kegiatan tahun 2022. Dan ini sistematikanya. Yang pertama ada program, masuknya ke dukungan manajemen, kemudian, mohon maaf, ini kegiatannya di 177 itu masuk ke dalam kategori kegiatan non-operasional, kan ada dua ya, yang non-operasional dan operasional perkantoran. Kemudian ini untuk perjalanan dinas,
Ini ada 2 juga, perjalanan dinas dalam daerah. Kemudian ini saya sudah menginputnya, ini hanya apa ya, data bohong-bohongan saja kemarin, dalam rangka koordinasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Ini akun belanjanya 524113, perjalanan dinas dalam kota, totalnya 28 juta. Dan ini rinciannya eselon 3, 6 orang kali 24 kali, asumsinya 1 bulan itu 2 kali. Pertama untuk koordinasinya, yang kedua untuk meminta data. Dan ini golongan 2-nya atau tenaga pendukung, golongan 3-nya eselon 4 dan lain-lain. Dan ini mungkin proses inputnya tidak akan saya demokan, mungkin saya akan demokan terkait dengan proses editnya saja. Nah, ini ada jumlah secara keseluruhan program ini ada 39 juta. Kemudian ke bawahnya, dan ini apabila nanti kita edit akan terjadi perubahan. Misal ini saya buatkan contoh 24 kali. 12 kali mungkin, 1 bulan 1 kali, berarti 6 kali 12 itu 72 ya. Berarti ini di rinciannya yang salah. Berarti ini saya ganti aja jadi 3. 3 kali 12 berarti 36 ya. Berarti ini HOK, hari orang kerja, harga satuannya 150 dan ininya menjadi 36. Nah, maka ini akan terjadi perubahan menjadi 5.400.000, kemudian totalnya juga ikut berubah. Begitupun selanjutnya nanti kan ada program yang kedua, yaitu penguatan pemilu dalam rangka konsolidasi pemilu, kalau nggak salah, program yang kedua. Dan ini ada luar daerahnya juga, ini dalam rangka koordinasi ke KPU RI, dalam rangka konsultasi anggaran dan DPB. Ini mungkin wilayah Perdatin dulu yang saya input. Dan ini selanjutnya belanja perjalanan dinas biasa, ada eselon 4 dan lain-lain. Dan saya akan coba juga edit lagi. Ini yang misalkan golongan 2 atau satunya, yang tenaga pendukung ini menjadi 2 orang misalkan. Saya akan ubah menjadi 2 orang. Ini berarti tidak menginap, 2 orang 1 hari kali 3 berarti 6 kuantitasnya HOK, maka akan berubah menjadi 3.180.000, dan ke atasnya pun tadi akan berubah dengan sendirinya. Dan begitupun selanjutnya, kemudian yang kedua yang mungkin tidak karena waktu, tidak secara full saya demokan, nanti juga menyesuaikan ini. Misalkan mau menginput divisi atau subag lain juga bisa menyesuaikan. Jadi ini sifatnya web based, jadi nanti para kasubag bisa mempunyai akun masing-masing. Dan ini kita akan coba mengunduh Excel-nya. Jadi akan otomatis nanti itu, nah ini berhasil diunduh, ada di sini, kemudian kita akan coba buka, jumlah totalnya itu 36.120.000. Ini RKB tadi hasil downloadan, jadi agak mirip-mirip sama kertas kerja atau RKKS atau RKKL. Ini dukungan manajemen, mulai dari programnya, kegiatan, kemudian subkegiatannya, komponennya, subkomponennya, akun, dan detail. Jadi ini untuk kelompok, dan tadi ini kan ada A1 dalam rangka DPB, A2-nya bisa Bako Humas, dan selanjutnya. Dan ini mungkin salah satu output-nya nanti setiap kasubag ataupun divisi itu nanti bisa membuat program kegiatannya sesuai dengan judul. Dan nanti pun setiap subag itu hanya melihat, mengedit, merubah, dan lain-lain hanya untuk kegiatannya saja, tidak bisa melihat subag yang lain. Misalkan kita contoh RKB misalkan DP3 ini untuk subag teknis misalkan. Tahunnya 2021. Nah, maka kan ini bisa dinamakan sesuai dengan divisinya. Divisi Sosparmas misalkan atau Tekmas. Ininya Tekmas subagnya. Nah, ini bisa seperti ini. Jadi nanti itu pas mau diambil itu, oh DP3 ini punyanya teknis. Jadi hanya tampil di laptop atau ininya di teknis saja. Nah, kemudian dicek, tambah program, kemudian masuknya itu kan program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi. Kita klik, kemudian kita simpan, kemudian ini sudah masuk. Kemudian kita tambah kegiatannya, kita tambah kegiatan. Nah, di sini ada, diklik tanda plus ini, ada tambah kegiatan, kemudian muncul kegiatannya itu masuk ke dalam kegiatan operasional.
di hibah non pemilihan sesuai 177 itu. Kemudian kita simpan, kemudian kita tambah subkegiatan. Nah, ini kegiatannya itu adalah DP3, kalau nggak salah DP3 itu desa udah masuk. Nah, ini Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Kemudian kita simpan, jadi berurut terus, jadi runut dalam satu layar. Satu layar ini, satu subag itu bisa melihat progres angka-angkanya. Kemudian kita setelah ini tambahkan komponen. Nah, ini nanti karena saya belum tahu komponennya apa saja, ini bisa ditambahkan mode input baru. Misalkan kan ada sewa apa, perjalanan dinas ke desanya, dan lain-lain dan selanjutnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian terkait aplikasi